warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita bertemu di dalam program Kubaca Bacaku. Dan hari ini saya akan membaca salah satu tulisan dari buku saya yang judulnya Asosiasi Dosen Nakal. Beberapa waktu lalu saya mengunjungi seorang rekan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Begitu tiba di pintu ruangan, sang rekan langsung menyapa. Nah, ini dia, salah satu alumninya. Saya kemudian masuk sembari memberi salam. Beberapa staf yang ada di ruangan tersebut membalas salam saya dengan senyuman. Salah seorang dari mereka berucap, "Mahasiswa Makassar berani-berani ya." Saya hanya tersenyum karena belum menangkap arti kalimat orang tersebut. Sang rekan berdiri menyalami dan mempersilahkanku untuk duduk di kursi yang telah dia sediakan. "Mahasiswa Makassar, nakal-nakal ya." Begitu ujar sang rekan selanjutnya. Ternyata, para staf seisi ruangan sedang menyaksikan tayangan berita dari salah satu siaran televisi nasional yang sedang menyiarkan bentrokan antara mahasiswa dengan pihak pengamanan kampus di sebuah perguruan tinggi di Makassar. Secara spontan saya menjawab ucapan sang rekan. Bukan mahasiswanya yang nakal, tapi dosennya. Seisi ruangan berpaling ke arahku. Istilah nakal bagi sebagian orang tentu memang berkonotasi negatif, seperti suka berkelahi, suka mencuri, atau suka mengganggu. Sedangkan istilah berani mengandung arti memiliki kemampuan untuk menghadapi dan berurusan dengan bahaya atau ketakutan tanpa rasa takut. Jika demikian, berani tidak sama dengan nakal, atau mahasiswa berani tentu tidak sama dengan mahasiswa nakal. Kata berani rasanya memang lebih pas jika disandingkan dengan mahasiswa, sebab statusnya adalah orang-orang terdidik, akademik. Bagaimana orang-orang terdidik tersebut mampu menjadi kontrol sosial jika mereka tidak punya rasa berani? Artinya, mahasiswa memang harus berani. Sementara nakal, seperti yang saya tulis di atas, dapat kuartikan sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan anak-anak kecil, berkelahi dengan adik, kakak, atau temannya, mengambil atau menyembunyikan barang-barang ibunya, serta mengganggu ketika ayahnya sedang sibuk mengerjakan sesuatu merupakan aktivitas-aktivitas wajib bagi seorang anak. Jika demikian, kata nakal memang tidak pas jika disandingkan dengan mahasiswa, kecuali jika si mahasiswa memang masih mau dibilang anak-anak. Lantas bagaimana menjawab kumpulan-kumpulan artikel seperti berita tentang tawuran antar fakultas, perusakan pos polisi, bentrokan dengan security kampus, pembakaran gedung-gedung rektorat, serta sejumlah clipping-clipping berita anarkis lainnya. Semua mencantumkan mahasiswa sebagai objek pelakunya. Berani atau nakal? Anak kecil pasti juga tahu jawabannya. Kalimat mahasiswa nakal rekanku di Jakarta sudah kujawab. Bukan mahasiswanya, tapi dosennya lah yang nakal. Kalau mahasiswa yang masih kekanak-kanakan, mungkin masih bisa diampuni. Usia mereka di masa remaja memang merupakan episode transisi menuju pendewasaan dalam berpikir. Namun jika dosen yang nakal, transisi yang sama dengan mahasiswanya? Tentu tidak. Sebab dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti dosen seharusnya tidak boleh nakal. Bukankah perilaku para mahasiswa merupakan hasil transformasi perilaku dosennya? Jika dosen kencing berdiri, pasti mahasiswanya kencing berlari. Artinya, jika para mahasiswa yang tawuran terpaksa dilabeli dengan predikat mahasiswa nakal, maka dosen sebagai transformernya seharusnya pun ikut berlabel dosen super nakal. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, salah satu kewajiban dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tentulah hanya bisa dilakukan oleh orang yang berprofesi pendidik, bukan pengajar semata, apalagi penghajar.
Saya mencoba membuat peta sederhana untuk membagi porsi jam dalam satu SKS. 35 menit pertama diisi dengan sesi materi kuliah per minggu. 10 menit berikutnya sebaiknya diisi dengan sesi materi bebas tentang problematika para mahasiswa dan tidak perlu lagi menambah sekian menit untuk menghajar mahasiswa. Jika hal tersebut dilaksanakan, bukankah penelitian sosial dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini mahasiswa juga telah terpenuhi dengan sendirinya? Hampir seluruh dosen terjebak untuk memberi nilai struktur dan fungsi saja. Nilai struktur yang digunakan berbentuk huruf A, B, C, D, dan E. Sedangkan nilai fungsi diberikan berdasarkan hubungan dosen dan mahasiswa yang difungsikan sebagai memberi dan yang diberi nilai. Penilaian struktur dan fungsi inilah yang selama ini secara nakal digunakan oleh sebagian dosen untuk meluluskan atau tidak meluluskan mahasiswa. Penilaian ini sebenarnya memposisikan mahasiswa sebagai sebuah benda mati yang akan diberi nilai. Semestinya kenakalan dosen pada paragraf di atas sebelumnya bisa direduksi dengan mengikut sertakan penilaian selanjutnya, yang saya beri nama penilaian fenomena dan penilaian humanis. Persoalannya, penilaian fenomena hanya dapat dilakukan jika hubungan komunikasi dosen dan mahasiswa terjalin dengan sangat-sangat baik. Sementara penilaian humanis adalah penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai manusia yang menilai manusia yang lain. Penilaian fenomena dan humanis memang hampir tidak disentuh oleh para dosen, atau mungkin disebabkan oleh aturan tunjangan dosen yang hanya memberikan tunjangan struktural dan fungsional. Jika para dosen yang telah tersertifikasi masih juga menuntut untuk diberi tambahan tunjangan fenomena dan tunjangan humanis, itu memang benar-benar dosen yang nakal. Kewajiban dosen yang lain adalah bertindak objektif, tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik atau mahasiswa dalam pembelajarannya. Akhirnya, hak dosen memang hanya dapat diberikan jika kewajiban dosen telah terrealisasi dengan baik dan benar, namun jika kewajiban tidak terlaksana dengan baik, sementara hak yang selalu dituntut, yakni memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, tentulah akan menghasilkan alumni-alumni nakal setiap tahun. Semoga berita-berita selanjutnya adalah berita tentang mahasiswa yang berani, bukan mahasiswa nakal, sebab jika artikel tentang kenakalan mahasiswa masih tetap saja berlanjut, mungkin sudah saatnya buat kita semua mendirikan Asosiasi Dosen Nakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca